samain. Kang layo kumakuca ratnyo maratani. Para Sobat Trade Merdeka, sekarang ini saya sedang bersama Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Apa kabar Pak Sunarso? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat-sehat. Semoga semua pemirsa juga sehat dan selalu baik. Alhamdulillah Pak, kita semua juga sehat. Tentu kita berharap BRI makin hari makin sehat. Dan sekarang ini tergolong BUMN yang paling sehat Pak. Jadi kami terus mendoakan agar BRI semakin sehat di masa-masa mendatang. Pak Narso, BRI berhasil menjadi penyumbang laba terbesar BUMN tahun 2021 dan semester 1 2022. Sahamnya juga mencetak angka tertinggi Pak. Bagaimana dua prestasi gemilang ini berhasil dicapai pada kondisi COVID, Pak. Pada kondisi pandemi yang berat. Apa kira-kira strategi dan bagaimana Bapak menyemangati seluruh jajaran di BRI sehingga bekerja terus secara optimal, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan ini, karena pertanyaan ini tentunya harusnya menjadi pertanyaan kita semua gitu, bahwa seberapa sulit sebenarnya tantangan yang dihadapi ya kita sebagai bangsa, dan kita juga di BRI sebagai yang kita sebut insan brilian ya. Jadi pertama, bahwa rasanya kita memang sudah sering menghadapi krisis ya. 97-98 krisis moneter, dan itu kan sebenarnya lebih ke regional, jadi bukan global gitu. Dan kemudian setelah itu kita ada krisis yang dipicu kegagalan korporasi, kemudian ada krisis yang disebabkan oleh kegagalan state di negara-negara di luar sana gitu. Tapi krisis kali ini kan pandemi ini krisis global, melanda global. Artinya nggak ada satupun bahkan mungkin negara yang tidak terkena dampak daripada krisis ini gitu. Dan kemudian dalam situasi seperti itu, terutama BRI yang memang fokusnya di UMKM, apa yang harus menjadi fokusnya. Jadi waktu dari awal krisis saya sudah menetapkan ya bahwa fokus saja kepada yang pertama people first. Jadi penyelamatan dan keselamatan manusianya gitu, manusianya. Manusianya itu siapa? Ya pertama memang adalah pegawai-pegawai pekerja BRI semuanya dan keluarganya. Kemudian melalui berbagai program, mungkin ya vaksinasi, pemberian dan mengikuti protokol kesehatan. Terus kemudian yang kedua yang masih dalam kategori people first ini adalah penyelamatan nasabahnya gitu. Baik dari sisi manusianya gitu, kita aktif turun ke lapangan untuk melalui program vaksinasi, kemudian melalui menjalankan protokol kesehatan, dan juga sampai kita ikut menyalurkan hal-hal yang terkait daripada penanggulangan dampak pandemi, misalnya tentang berbagai bantuan sosial dan lain-lain, itu kita ikut terjun ke sana. Itu yang pertama, fokus kita, people first. Ya. Yang berikutnya adalah kita tetap tumbuh, gitu, tetap tumbuh. Dan kita bilang bahwa tumbuhnya itu adalah tumbuh bisnis, follow stimulus. Dan kemudian kalau begitu strateginya adalah yang pertama tetap kita menumbuhkan kredit. Kredit kita tumbuh dan BRI Group berhasil menyalurkan kredit itu sekitar sekarang kredit kita 1.104 triliun rupiah. Dan kemudian seluruh pinjaman itu kita salurkan secara positif, dan kemudian
tumbuh juga di atas rata-rata, terutama untuk segmen mikro. Segmen mikro kita tumbuh 15,07%, dan konsumer bisa tumbuh 5,27%, kemudian korporasi kita tumbuh, sengaja memang korporasi kita tumbuhnya rendah, itu 3,78%. Dan secara keseluruhan kita masih tumbuh di atas rata-rata pasar. Dan kemudian selain tetap tumbuh, maka kita strateginya yang berikutnya adalah memurahkan biaya yang kedua. Ya, memurahkan biaya. Dan memurahkan biaya itu ada dua hal yang kita murahkan. Pertama adalah biaya dana kita murahkan melalui menghimpun dana murah yang kita sebut current account, saving account. Itu target kita, dan itu aktivitasnya pasti kita lebih mengedepankan transaction banking untuk dapat flow daripada transaksi yang berupa giro dan tabungan. Itu yang kita sebut current account, saving account. Dan yang berikutnya adalah memurahkan biaya proses, ya, biaya proses bisnis, maka itu melalui digitalisasi. Jadi itu strateginya. Pertama adalah fokus kepada manusianya, people first. Siapa manusianya? Satu adalah pekerja BRI, yang kedua adalah nasabah, terutama nasabah UMKM. Dan kemudian yang kedua strateginya adalah tetap tumbuh, ya, menumbuhkan kredit, dan tumbuhnya itu follow stimulus. Dan kemudian yang ketiga adalah memurahkan biaya. Pertama adalah biaya dana yang kita murahkan, yang kedua adalah memurahkan biaya proses yang kita sebut business process reengineering melalui digitalisasi. Itu kuncinya. Ya, Pak. Terima kasih. Bagaimana dampak pandemi COVID terhadap transformasi bisnis yang tengah dijalankan BRI? Bagaimana pula efek digitalisasi terhadap SDM di BRI, Pak? Jadi begini ya, sebelum pandemi itu untungnya adalah kita sudah melakukan transformasi. Dan program transformasinya itu kita sebut Brevolution, ya. Waktu itu saya sebagai Wadirut, kita menginisiasi transformasi yang kita sebut Brevolution 1.0 gitu. Dan waktu itu kita ingin menjadi the most valuable bank, kemudian in Southeast Asia, ya. Dan kemudian kita ingin menjadi home to the best talent. Itu transformasi pertama. Fokusnya di digital dan culture, itu yang kita transform. Terus kemudian saya sempat ditugaskan ke perusahaan lain gitu, Pegadaian, dan kemudian di sana sama kita lakukan transformasi itu, dan kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian saya di assign untuk menjadi dirut, maka transformasi kita lanjutkan, dan transformasi masih melanjutkan yang Brevolution 1.0. Ternyata ya ini namanya bukan kebetulan, tapi memang sukses itu harus direncanakan dan dirancang gitu. Dan itu termasuk transformasi itu sebenarnya adalah mengantisipasi dan merespon challenge yang berupa strategic risk. Jadi strategic risk memang cara meresponnya adalah dengan transformasi. Maka kita transform itu digital dan culture kita. Ternyata datang musibah yang namanya pandemi yang mengharuskan kita tetap bisa bekerja tanpa harus berinteraksi secara fisik, tanpa ketemu muka gitu. Maka paslah transformasi digital kita lah yang membuat kita bisa menjalankan kerja tanpa harus ketemu secara fisik. Dan kemudian pandemi ini selain negatif, banyak negatifnya, tapi juga kita maknai sebagai kalau begitu gara-gara pandemi inilah kemudian kita dipaksa untuk mempercepat transformasi di digital supaya kita bisa tetap beraktivitas dan menggerakkan ekonomi. Maka makna pandemi bagi kita semua adalah dalam konteks transformasi, maka pandemi ini sesungguhnya menjadi akselerator atau pemercepat transformasi di digital kita. Dan kemudian itu yang menjadi sekarang, jadi SDM kita sudah terbiasa kerja secara online, secara digital. Saya kira di mana-mana juga sama. Tapi saya membayangkan begini, seandainya dulu kita nggak transform digitalnya, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah pada saat pandemi itu. Dan sekarang ini transformasinya pun sudah nggak cocok lagi yang dulu Brevolution 1.0. Sudah kita upgrade lagi transformasi kita menjadi Brevolution 2.0. Dan kemudian visinya menjadi bukan sekedar to be the most valuable bank in Southeast Asia, tetapi kita ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, dan kemudian kita juga ingin menjadi champion of financial inclusion. Jadi dua, ingin menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, artinya kita ingin create value bersama-sama grup, dan kemudian value itu kita ingin menjadi the most valuable in Southeast Asia. Dan kemudian basisnya adalah kita harus refocusing ke
UMKM, maka kemudian visi yang kedua kita adalah kita ingin menjadi champion of financial inclusion. Karena main di segmen mikro, di grassroots ekonomi, ekonomi kerakyatan ini mustahil kita bisa kerjakan kalau kita nggak sekaligus menjadi champion dalam menginklusifkan keuangan. Begitu. Ya, luar biasa capaian-capaiannya dan achievement-nya ke depan juga luar biasa. Banyak UMKM mengalami kesulitan finansial akibat pandemi. Padahal UMKM adalah tulang punggung perekonomian rakyat. Bagaimana BRI menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana cara BRI membantu UMKM sehingga mereka lebih cepat pulih, lebih cepat bangkit, dan bangkit lebih kuat, Pak? Jadi yang harus kita sadari adalah dari sisi entitas usaha, dari sisi entitas usaha, 99% entitas usaha di Indonesia itu adalah skalanya itu adalah UMKM gitu. Hanya bahkan mungkin nggak sampai 1%, 0, sekian persen saja yang masuk korporasi besar gitu. Itu yang pertama. Kemudian tapi kontribusi terhadap gross domestic product GDP itu di atas 60%, lebih tepatnya itu 60,8% kalau salah. Itu adalah produk domestik bruto kita itu disumbang oleh segmen UMKM itu. Tapi ada hal yang paling penting lagi. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, ternyata UMKM kita itu menyerap 97,22% tenaga kerja di Indonesia. Padahal kita ingat, tugas negara itu yang utama adalah mensejahterakan rakyatnya. Dan cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan menyediakan pekerjaan. Itu dulu. Cara terbaik mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan pekerjaan. Dan UMKM ternyata memberikan pekerjaan bagi 97,22% tenaga kerja di Indonesia. Maka adalah tepat kalau negara fokus kepada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM itu. Nah sekarang bagaimana? Waktu krisis itu UMKM ini yang paling terpukul sebenarnya. Maka pemerintah sebenarnya nggak menutup mata. Pemerintah justru sigap di situ dulu yang menjadi fokus penyelamatan. Dan BRI sebagai pelaksana, saya katakan BRI juga strateginya akhirnya kita tetapkan bisnis follow stimulus. Terus bagaimana concernnya BRI terhadap penyelamatan UMKM ini? Yang pertama tadi saya bilang people first. Ya. Yang kedua adalah bisnisnya yang kita selamatkan melalui restrukturisasi kredit. Jadi lebih dari 3 juta nasabah UMKM selama masa pandemi kreditnya kita restrukturisasi. Dan kalau mau tahu jumlahnya kredit yang kita restrukturisasi, akumulasinya mencapai 256 triliun rupiah. Dan alhamdulillah dengan restrukturisasi, dengan hati-hati, kemudian pencadangannya cukup dan lain-lain, sekarang mungkin sekitar tinggal 129 triliun saja dari akumulasi 256 triliun rupiah. Itu sekarang tinggal 129 triliun. Kemana saja yang lain? Itu mayoritas banyak mereka melakukan pembayaran ya, melakukan pembayaran, dan kemudian ada juga yang benar-benar sembuh dalam artian dan kemudian sembuh dan kemudian tapi tetap masih minta kredit, tapi kreditnya itu sudah normal, lancar. Dan kemudian yang tidak bisa diselamatkan itu hanya 10 triliun. 10 triliun tidak bisa diselamatkan. Dan itu harus kita hapus buku. Dan untuk hapus buku itu kita harus menyediakan biaya cadangan. Dan sekarang cadangan kita sangat kuat. Sehingga saya katakan penyelamatan terhadap UMKM itu sukses dan berhasil. Itulah yang membuat UMKM kita cepat pulih dan makin tangguh. Karena apa? Yang memang benar-benar tidak diselamatkan itu kita sudah hapus buku dan kita sediakan biaya cadangannya. Nggak usah khawatir. Publik nggak usah khawatir, pemerintah sebagai pemegang saham nggak usah khawatir, investor nggak usah khawatir. Karena sekarang rasio pencadangan kita terhadap NPL kita itu lebih dari 2 kali. Tepatnya adalah 266%. Artinya kalau terjadi apa-apa terhadap kualitas kredit UMKM di BRI ini, mau macet 100% pun cadangannya masih lebih karena cadangannya 266%. Tapi ya janganlah masa mau macet 100% gitu. Berdasarkan pengalaman loan at risk itu kita sekarang sudah menurun sekitar 20%, tapi dari loan at risk itu yang benar-benar nggak bisa diselamatkan nggak sampai 10%. Padahal cadangan kita lebih dari 266%. Itu. Maka kalau ditanya apa yang dilakukan terhadap UMKM, satu people first menyelamatkan
nasabahnya, yang kedua menyelamatkan bisnisnya melalui restrukturisasi, sudah barang tentu disupport oleh ketentuan OJK dan lain-lain tentang restrukturisasi. Demikian. Saat ini dunia masih menghadapi multi krisis, Pak. Banyak negara sudah masuk ke jurang resesi. Posisi Indonesia sekarang ini masih relatif baik, Pak. Tentu ke depan kita harus tetap waspada. Bagaimana nih BRI menghadapi situasi yang masih diliputi ketidakpastian? Apakah akan ada strategi baru atau model baru, model bisnis baru dan lain-lain, Pak? Saya kira yang perlu kita cermati adalah pertama adalah faktor eksternal, ya. Kita sebut saja global. Itu ada dua masalah. Jadi global inflation yang tinggi, kemudian ada krisis politik yang berdampak sampai terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, dan itu menimbulkan kekhawatiran tentang krisis pangan dan energi. Dan kemudian dari inflasi tadi, rata-rata bank sentral di dunia merespon dengan menaikkan suku bunga acuan, dan sudah terjadi, ya. Terus kemudian itu direspon juga oleh sentral bank kita bahwa juga akan menaikkan suku bunga acuan. Nah, sekarang kita lihat di domestik, ya, faktor internal. Alhamdulillah, ya, strategi pemerintah kita, respon, ya, policies responses daripada government kita menghadapi challenge-challenge yang luar biasa tadi itu menurut saya cukup tepat. Itu tercermin bahwa kondisi perekonomian kita sangat impresif, bahwa kita sekarang bisa tumbuh, ya, tumbuh positif, dan kemudian demikian juga inflasi memang naik, ya, terutama kemarin dipicu oleh kenaikan harga BBM karena subsidinya bukan dicabut, subsidinya direalokasi dari subsidi BBM ke subsidi yang langsung yang bisa dinikmati oleh masyarakat sasaran, gitu. Dan kemudian berdampak pada inflasi. Tapi inflasi kita juga nggak setinggi, sebut saja Amerika sudah di atas 8%, bahkan di beberapa negara sampai puluhan persen. Itu kita mestinya objektif, gitu, kita melihat bahwa kondisi kita sangat solid dan impresif menghadapi gejolak itu. Namun yang penting tidak boleh jumawah, tidak boleh arogan, dan tidak boleh sembrono. Itu yang paling penting, ya. Berikutnya lagi, saya udah baca analisisnya, prediksinya, dan modelingnya yang dibuat oleh Bloomberg, bahwa beberapa negara menghadapi tahun depan berpotensi untuk resesi, dan peluang terjadinya resesi itu rata-rata di atas 20%. Indonesia sendiri peluang terjadinya resesi 3%. Mudah-mudahan prediksi itu benar, gitu, sehingga kita itu peluang untuk resesi itu kecil sebenarnya. Begitu, itu dulu. Jadi itulah yang mengharuskan kita optimis. Yang berikutnya secara lebih mikro lagi BRI. BRI itu punya namanya BRI Micro and SME Index, ya. Dan itu mengukur, indeks yang mengukur aktivitas bisnis di UMKM, kemudian sentimen UMKM melihat kondisi perekonomian, dan yang terakhir melihat kepercayaan bisnis UMKM, segmen UMKM kepada kemampuan pemerintah untuk mengelola berbagai tantangan ekonomi. Hasilnya adalah dari 3 indeks itu menunjukkan optimisnya. Karena kenapa? Karena indeksnya itu di atas 100. Maka aktivitas bisnis sebenarnya naik, meningkat, gitu, sejalan dengan pemulihan ekonomi. Kemudian sentimennya, jadi persepsi masyarakat UMKM terhadap perekonomian kita juga baik, itu masih optimis. Dan yang penting lagi adalah persepsi masyarakat UMKM kita, mereka itu masih percaya, ya, kepercayaannya terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola berbagai tantangan ekonomi itu masih tinggi, masih optimis. Jadi dari situasi domestik yang solid, kemudian indeks bisnis UMKM dan yang kita sebut BRI Micro and SME Index itu menunjukkan optimisme. Intinya kita memang harus optimis, gitu, harus optimis. Meskipun memang jangan sembrono, karena ada faktor eksternal yang global itu yang masih sangat vulnerable, sangat masih mengkhawatirkan. Khusus untuk BRI, saya mau tegaskan, BRI itu kan main di UMKM, ya, main di UMKM. Rasanya saya bilang bahwa BRI ini apabila gejolak global ini kita sebut saja adalah epicentrum gempa, gitu. BRI kan main di UMKM, jauh dari epicentrum
gejolak global itu sendiri. Tapi kita harus bisa membentengi, jangan sampai gejolak global itu sampai mengimbas kepada UMKM. Dan pemerintah juga turun tangan kan, bukan hanya membentengi BRI saja, membentengi misalnya katakanlah akibat dari kenaikan BBM karena subsidinya direlokasi, kan justru subsidinya lebih direalokasi menjadi tepat sasaran kepada yang membutuhkan. Saya kira ini adalah sinkronisasi kebijakan yang luar biasa, dan BRI akan follow stimulus itu. Jadi kalau lihat dari parameternya di bawah ini masih baik, masih positif, dan bahkan berpeluang tumbuh, BRI akan terus membentengi mereka ini, Pak. Yes, kata kuncinya adalah itu. Memang jauh dari epicentrum gejolak global, tetapi upaya kita untuk membentengi jangan sampai terimbas secara langsung oleh gejolak global ini, itu menjadi penting. Apa mimpi besar Bapak untuk BRI, Pak? BRI, saya kira saya akan mengutip sebuah hadis gitu, bahwa sesungguhnya rugilah manusia apabila hari ini masih sama dengan kemarin dan hari esok masih sama dengan hari ini. Maka mimpi besar saya tentang BRI adalah BRI yang lalu memang sudah baik, dan BRI hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan BRI hari esok ketika nanti suatu saat saya tinggalkan juga harus lebih baik dari BRI hari ini. Itu. Jadi kita berharap ke depan akan selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Dan itulah yang kemudian orang menerjemahkan dalam bahasa manajemen namanya sustainable growth. Gitu. Luar biasa, Pak. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat, dan kami akan terus mendukung, dan kami juga mendoakan semoga BRI semakin sehat dan semakin besar sumbangannya terhadap negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Narso. Para Sobat RM, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.